Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala bentuk wabah seperti COVID-19. Tetapi kita juga harus tetap berikhtiar, ikuti protokol, pokoknya mulai dari jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker. Itu merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk upaya agar kita terhindar, salah satunya adalah dari wabah COVID. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya Naswan akan sedikit membahas kembali runtutan dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Di pembahasan kali ini kita akan membahas sub materi dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di sub yang ketiga, ya, sub ketiga. Jadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini adalah sub bab yang ketiga dari materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di materi ini ada tiga bagian materi. Jadi di subbab yang ketiga ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama akan kita bahas adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi pelanggaran hak warga negara ini adalah merupakan, bisa dikatakan sebagai akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Jadi pelanggaran bisa dilakukan oleh pihak lain ataupun oleh kita sendiri sebagai warga negara. Misalkan ketika kita perhatikan sekitar kita masih banyak adalah orang-orang miskin. Artinya masih ada kemiskinan yang masih menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia ini bisa disebabkan oleh pembangunan yang tidak bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pembangunan yang selama ini berjalan mungkin ada sebagian yang memang tidak sesuai sasaran, tidak tepat sasaran, sehingga kemiskinan masih tetap ada. Atau bisa juga itu karena disebabkan oleh warga negara itu sendiri. Perilaku warga negara itu sendiri atau warga negara itu memang tidak memiliki keterampilan, tidak mempunyai kemampuan sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Apalagi di masa pandemi ini, begitu banyak pengangguran yang diawali dari usaha-usaha atau bisnis-bisnis. Para pengusaha ini kesulitan berkembang sehingga bahkan kemudian melakukan PHK. Pengangguran sudah banyak ditambah lagi dengan PHK, sehingga banyak sekali yang bersaing untuk memperoleh pekerjaan. Jika tidak mampu bersaing, maka akan menyebabkan kemiskinan. Ketika berbicara pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang ada di sekitar kita ini atau yang benar-benar terjadi, maka itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Jadi sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, tetapi ia sedikit melupakan apa yang menjadi kewajiban. Artinya dia hanya menuntut hak kemudian mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya. Seseorang yang mempunyai sikap seperti inilah yang kadangkala kemudian menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut bisa dikatakan melanggar
hak-hak dari orang lain, hak-hak dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini adalah sikap egois atau yang terlalu mementingkan diri sendiri. Ini menjadi faktor munculnya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Yang berikutnya adalah masih rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini bisa menyebabkan perilaku melanggar atau dia bisa berbuat seenaknya. Orang-orang seperti ini bisa berlaku atau bertindak seenaknya. Bahkan dia tidak mau tahu bahwa orang lain itu mempunyai hak yang sama seperti dirinya, bahwa hak orang lain juga harus dihormati seperti haknya yang harus dihormati oleh orang lain. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang berikutnya adalah sikap tidak toleran. Masih ada orang-orang yang bersikap seperti ini, bersikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Antara dirinya menganggap dia yang paling baik dan menganggap rendah orang lain. Sikap ini akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan ini biasanya bisa melakukan tindakan tersebut. Jadi di dalam masyarakat masih terdapat orang yang mau berlaku semaunya karena dia memiliki kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah Di antaranya adalah ketika orang itu memiliki kedudukan atau jabatan, misalkan di suatu perusahaan, para pengusaha ini kadang-kadang karena dia sebagai pengusaha, dia sebagai pemilik, dia punya kedudukan sebagai bos, kemudian kadang-kala ia melupakan hak-hak dari karyawannya, hak dari buruhnya, hak-hak dari buruhnya, bahkan tidak peduli dengan apa yang menjadi hak buruhnya. Oleh karena itu, ini bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang berikutnya adalah ketidaktegasan aparatur penegak hukum. Ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas ini yang sering atau kadangkala masih terjadi di masyarakat kita. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini akan mendorong timbulnya pelanggaran yang lain. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas atau tidak selesai ini juga akan memicu munculnya kasus-kasus pelanggaran yang lain. Kasus lain akan kembali muncul dan akan bermunculan. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka merasa sanksinya masih ringan. Bagi mereka masih ringan, tidak begitu memberatkan, sehingga mereka mau melakukan tindakan pelanggaran kembali. Aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang ini juga menjadi bagian daripada timbulnya pelanggaran terkait dengan hak sebagai warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Eranya sekarang bisa dikatakan eranya teknologi. Orang mengatakan ini adalah era digital.
4.0 katanya. Maka penggunaan teknologi cukup memiliki peranan penting. Akan tetapi kemajuan teknologi ini juga bisa memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Bisa dikatakan bisa menimbulkan tindakan kejahatan. Tentunya kita semua pernah mendengar di berbagai media berkaitan dengan berita-berita kejahatan melalui televisi, media elektronik yang lain, atau bahkan dari media massa, bahwa tindakan kejahatan banyak sekali yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial, seperti penculikan, pembunuhan, perampokan. Itu ada bahkan banyak yang dimulai dari perkenalan jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan aturan, maka akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Meskipun kemajuan teknologi ini bisa juga meningkatkan produksi, tetapi juga bisa meningkatkan dampak negatif, misalkan pencemaran lingkungan. Itu yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, penyebabnya. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah poin kedua, yaitu kasus. Kalau tadi penyebab terjadinya kasus, maka kali ini adalah kasus pelanggarannya, kasus pelanggaran hak warga negara. Kita coba amati gambar yang ada. Di situ ada di jalanan, gambar di jalanan, ada anak-anak. Kira-kira kalau kalian suruh membayangkan atau memperhatikan gambar tersebut, ini adalah keadaan yang mungkin juga ada di sekitar kita. Dari gambar ini bisa kita lihat ada sekelompok anak jalanan. Ini adalah bagian daripada warga negara seperti kita. Hanya saja mungkin nasib mereka memang tidak seberuntung kita, tidak bisa menikmati haknya secara utuh sebagai warga negara. Mereka ada di jalanan ketika harusnya sekolah, mereka harus mengamen atau mengemis di jalanan demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun sekarang juga banyak anak-anak jalanan yang memang mereka ingin tinggal di jalanan, padahal di rumah segala kebutuhannya sudah terpenuhi oleh orang tua mereka. Itu bagian daripada cara hidup sebagian daripada masyarakat kita. Tetapi kalau kita lihat gambar ini adalah sebagai contoh tentang ketidakberuntungan mereka sebagai warga negara karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami ini bisa dikatakan atau bisa disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak mereka sebagai warga negara. Misalkan pelanggaran hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, harusnya mereka sekolah tetapi mereka kemudian berada di jalanan, atau mungkin karena kemiskinan menyebabkan mereka putus sekolah dan akhirnya mereka menjadi anak jalanan. Itu berkaitan dengan gambar ini. Semoga kita semua nanti ke depannya memperoleh semua yang menjadi hak kita sebagai warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang terjadi saat ini, kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, atau bahkan kalaupun tidak berada di sekitar kita, kita mengetahuinya dari media yang ada, media yang bisa kita pantau setiap saat, teknologi yang kita miliki. Pelanggaran hak warga negara bisa kita lihat sepenuhnya
tidak jauh dari kita. Misalkan yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal, ya, belum dilakukan secara optimal. Contohnya, masih terjadi kasus, mungkin kita juga pernah mendengar di media sosial maupun di media elektronik yang ada di sekitar kita, ada kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan juga masih terjadi, meskipun kadang-kala kita juga sulit untuk membuktikannya, tetapi kita memperoleh informasinya dari berita yang bisa kita dengarkan. Dan masih banyak contoh yang lain. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan pelanggaran warga negara sebagai yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita yang masih cukup tinggi. Padahal kita sudah 75 tahun merdeka, negara kita sudah 75 tahun merdeka. Dan di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar, di sana dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi di sekitar kita masih ada seperti yang tadi dijelaskan di atas, walaupun penyebabnya bisa oleh pemerintah atau oleh masyarakat sendiri. Yang ketiga adalah makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan misalkan, atau kekerasan dalam rumah tangga dan yang lain-lainnya. Ini kita sering dengar, hampir setiap hari, setiap saat ada beritanya di berbagai media. Padahal sudah dijelaskan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar mulai dari pasal 28A sampai 28C. Ini menjamin tentang keberadaan hak asasi manusia. Tetapi yang tadi semua saya sebutkan itu masih saja terjadi. Yang berikutnya adalah masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Jadi mengatasnamakan agama ini masih saja terjadi. Misalnya penyerangan tempat ibadah masih sering kita dengar di televisi. Ada masjid dilempar batu lah, ada gereja dilempar batu lah, bahkan dibom dan seterusnya, itu masih ada. Padahal pasal 29 ayat 2 di sana menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu pelanggarannya masih saja terjadi walaupun sudah dijamin. Yang berikutnya adalah angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ini mengindikasikan belum terlaksananya secara penuh amanat pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, yang tentunya segala bentuk pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi sampai hari ini belum sepenuhnya terlaksana. Yang berikutnya adalah pelanggaran hak cipta. Misal kalau sekarang sih sudah jarang sebetulnya ketika berbicara kaset, VCD, DVD, bajakan. Tetapi kalau pembajakan karya-karya seni yang lain masih terjadi, pembajakan lagu dan lain sebagainya. Misalkan artinya tindakan perilaku plagiat dalam membuat karya ini masih saja terjadi. Kalau dulu mungkin pembajakan VCD, DVD dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah berbeda generasi. Contoh-contoh yang diuraikan di atas ini tadi barusan membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam menentukan kewajiban, dalam memenuhi kewajiban
sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundangan yang lainnya. Hal tersebut jika dibiarkan tentu akan menghambat, mengganggu kelancaran segala proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Yang berikutnya, kalau tadi kita sudah bahas berkaitan dengan penyebab, kemudian kasus, tadi sedikit berbicara soal kasusnya, maka kita masih melanjutkan juga di poin yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pengingkaran warga negara. Setiap warga negara wajib memenuhi kewajiban. Ini menjadi yang dari awal sebelumnya sudah kita bahas, bahwa kita semuanya wajib memenuhi kewajiban manakala kita ingin memperoleh hak yang kita ingin dapatkan. Ada kata-kata yang biasanya dimiliki orang-orang yang bijak sebetulnya. Orang bijak taat bayar pajak, gitu kan. Orang bijak taat bayar pajak, taat pajak. Slogan singkat ini mempunyai makna yang sangat dalam. Slogan ini begitu singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Tetap meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang-orang yang tidak taat aturan, tidak menjunjung tinggi hukum, tidak menjunjung tinggi pemerintahan, bahkan kemudian tidak mau melakukan bela negara misalkan. Itu masih saja banyak bentuk-bentuk yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang lain itu masih sangat banyak. Jadi pada kenyataan masih terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Ya, dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme seperti yang tadi di atas sudah kita bahas. Jadi masih banyak muncul. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang tadi saya sudah katakan di atas, yang dimiliki oleh setiap orang, yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga ada di pikirannya bahwa cara mendapatkan haknya ini bahwa di pikiran sebagian warga negara itu hanya memikirkan hak. Mereka memikirkan hak, sementara kewajibannya diabaikan. Tuh. Kewajiban-kewajibannya dilupakan. Selain itu juga karena adanya tadi di atas sudah kita bahas, salah satu rendahnya kesadaran hukum warga negara yang juga dapat mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Kenyataan tadi bahwa masih banyak sekali orang-orang yang tidak mau melakukan kewajibannya, bisa dikatakan bahwa sikap egois, kemudian tadi hanya sebatas menginginkan hak, lupakan kewajiban, kemudian memiliki kesadaran yang masih rendah, mendorong terjadinya pelanggaran atau pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai kepada hal-hal yang berat. Misalkan ini cukup sederhana yang bahkan kita semua mungkin bagian di dalamnya. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan.
Ya, membuang sampah sembarangan, kita semua mungkin masih melakukan hal-hal tersebut. Yang berikutnya adalah melanggar aturan lalu lintas, ya, dengan berbagai dalih dan alasan. Misal tidak mau pakai helm, ya, mengemudi tidak memiliki SIM, atau bahkan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan, berkendara tetapi tidak membawa surat-surat, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sederhana. Kemudian berikutnya adalah masih bisa dikatakan hal yang sederhana juga, merusak fasilitas umum. Walaupun kadang-kadang tanpa sengaja, ya, misalkan mencoret-coret bangunan milik umum ketika duduk di halte, menunggu kendaraan, menunggu teman, pegang ballpoint, pegang spidol sambil coret-coret. Di kelas, di bangku, di meja dicoret-coret. Pokoknya perusakan-perusakan. Ada telepon umum dirusak. Sekarang sudah tidak ada telepon umum, tapi ya jarang sekali. Artinya bahwa rusak fasilitas umum ini bagian dari masalah yang sederhana, tetapi menjadi persoalan. Yang berikutnya, tidak membayar pajak kepada negara. Kalau ini bukan menjadi persoalan yang sederhana sih, tapi sudah mengarah ke persoalan yang berat. Tidak membayar pajak kepada negara seperti PPB, pajak kendaraan, retribusi parkir, dan lain sebagainya. Kemudian tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misal kalau berbicara pertahanan dan keamanan negara itu tidak hanya berbicara berperang dengan bangsa lain misalkan, tetapi keamanan negara, atau bisa dikatakan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara di era sekarang cukup sederhana juga sebetulnya. Misalkan kita punya tugas iskampling, kita mangkir, kita tidak berangkat, kita tidak ikut kegiatan iskampling misalkan, itu sebetulnya sudah bisa dikatakan tidak mau berpartisipasi untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. Pengingkaran kewajiban yang tadi kita bahas, apabila tidak segera diatasi, persoalan-persoalan yang tadi tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Saya rasa cukup. Oke, semoga bermanfaat, menambah atau meningkatkan pengetahuan kita. Sampai jumpa pada pembahasan yang berikutnya. Tetap semangat di tengah pandemi. Ikuti protokol kesehatan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Silahkan berikan masukan, silahkan berikan tambahan jika ada yang kurang yang saya sampaikan, atau jika ada yang mau ditanyakan juga bisa ditanyakan. Silahkan bisa, semoga ini semua bisa saling menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.